Yek, mulai Yek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan produk kami, yaitu Rubik Nusantara. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Muhammad Abror, saya sendiri, Oceana Eka Yani, dan Diniatul Amalia. Dan untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, Diniatul Amalia. Sudah tepat, persilahkan. Oke, terima kasih kepada Muhammad Abror yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan slide pertama, yaitu latar belakang, yang dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman yang terdiri dari budaya, bahasa, suku, ras, adat istiadat, dan agama. Rasa cinta tanah air ini dapat ditanamkan pada siswa atau siswi mulai dari pendidikan sekolah dasar atau SD. Pada saat inilah siswa atau siswi dapat mengetahui dan memahami tentang keanekaragaman bangsa Indonesia, sehingga rasa cinta tanah air ini akan muncul dengan sendirinya di dalam diri siswa atau siswi. Namun sayangnya, hal tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal di beberapa sekolah dasar atau SD. Sebab masih ada beberapa guru yang menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia ini dengan cara penjelasan yang monoton. Dengan melihat tersebut, akhirnya kami berinisiatif untuk membuat produk dengan nama Rubik Nusantara. Slide selanjutnya yaitu ada brainstorming, metode yang digunakan untuk memberikan segala ide kreatif yang ada dengan membuat produk sebagian penyelesaian dari suatu masalah. Slide selanjutnya, proses brainstorming. Yang pertama itu, kita membuka obrolan atau diskusi melalui WhatsApp group. Proses yang kedua, yaitu setiap anggota memberikan ide-ide yang kreatif. Proses selanjutnya itu ada ketika setiap anggota sudah memberikan ide-ide yang kreatif, ide tersebut dijadikan menjadi satu, lalu setelah dijadikan satu, kami mencari dan mengangkat suatu masalah dan menentukan alternatif solusi. Selanjutnya, mendiskusikan ide yang terpilih untuk menjadikan produk yang sebenarnya. Proses yang terakhir yaitu mencari teori yang terkait. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Rubik Nusantara Rubik Nusantara ini sebagai solusi media pembelajaran dalam meningkatkan kognitif siswa atau siswi agar dapat lebih mudah untuk memahami keanekaragaman bangsa Indonesia. Next. Berikut adalah prototipe produk, bentuk fisik dari konsep rancangan produk. Jadi di setiap sisi produk ini kami memberikan satu daerah dan beberapa ciri khasnya yang ada di daerah tersebut. Salah satunya adalah ciri khas dari Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Next. Untuk bentuk produk kami, yaitu yang pertama kami menyediakan Rubik. Rubik masih kosongan, masih bagaimana Rubik pasarannya. Lalu kami membuat desain, setelah kami membuat desain, kami mencetak desain tersebut, lalu memprint desain tersebut. Setelah kami print desain tersebut, then next. Setelah kami print dan kami cetak, kami menggunting kertas desain tersebut lalu menempelkan pada Rubik. Setelah semua sudah terpasang, maka jadilah Rubik Nusantara. Next. Untuk hasil uji coba produk, uji coba produk yang dilakukan terhadap produk kami
kepada responden dengan menggunakan hasil pretest dan post-test. Dan hasil uji produk untuk pretest dan post-test akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Oceana Eka Septiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih ya Bror atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa menjelaskan penjelasan berikutnya. Jadi kelompok kami membagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan uji coba produk. Yang pertama itu ada kelompok tes, yang kedua itu ada kelompok kontrol. Nah, di kelompok tes dan kelompok kontrol ini terbagi masing-masing menjadi 4 orang yang kami pilih secara acak berdasarkan undian saat itu. Kemudian untuk di kelompok tes ini, kami memberikan produk kami, yaitu Rubik Nusantara. Kemudian di kelompok kontrol, kami memberikan produk sejenis yang sama seperti produk yang kami buat, yaitu Rubik yang bernuansa warna. Mengapa kami memilih produk sejenisnya ini? Karena menurut kami, kedua Rubik ini sebenarnya memiliki ukuran yang sama. Kemudian, tujuan dari kedua Rubik ini sama-sama ingin meningkatkan kognitif pada siswa dan siswi. Nah, di kelompok tes ini, terdapat 4 orang. Yang pertama itu ada Bintang Syafira, kedua ada Naila Fadilah, ketiga ada Niken Larashati, keempat ada Syekhuna Filzah. Sementara di kelompok kontrol, terdapat 4 orang juga nih. Yang pertama ada Lutfiatul Ainiyah, yang kedua ada Rehan Zahri Arifin, yang ketiga Graha Dwi Saputra, dan yang keempat ini ada Helmi Helmufid Merkuri. Nah, di kelompok tes dan di kelompok kontrol ini, mereka memiliki rentang usia antara usia 10 tahun sampai 12 tahun. Dan itu memang sesuai dengan target awal kami untuk bisa menguji coba produk kami terhadap mereka. Selanjutnya, nah kemudian langsung masuk ke alat uji coba berupa pretest. Jadi di dalam pretest ini terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas diri responden, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kebudayaan Nusantara. Jadi pertanyaan-pertanyaan kebudayaan Nusantara itu yang menjadi indikator kami untuk bisa mengukur sampai mana sebenarnya perkembangan kognitif mereka terkait dengan kebudayaan Nusantara sebelum kami memberikan stimulasi kepada mereka berupa produk. Selanjutnya. Nah, kemudian saat tadi sudah mengisi pretest, kedua kelompok tersebut sama-sama melakukan uji coba. Mereka sama-sama memainkan produk yang kami berikan. Yaitu yang di kelompok tes memainkan produk kami, yaitu Rubik Nusantara, dan kelompok kontrol memainkan produk yang sejenis, berupa Rubik dengan nuansa warna. Nah, setelah mereka memainkan produk tersebut yang sudah kami berikan, kami meminta untuk mengisi kembali post-test. Jadi kami mengirimkan link Google Form kepada mereka, kemudian mereka mengisi. Nah, di sini kita bisa mengetahui sebenarnya dari hasil pretest dan post-test, itu tuh kira-kira bagaimana perkembangannya. Selanjutnya, nah kemudian di sini ada hasil pretest. Untuk 4 pertama, yaitu dengan warna yang lebih cerah, itu merupakan anak-anak dari kelompok tes. Kemudian 4 selanjutnya, sampai 4 terakhir, yang berwarna gelap, itu merupakan anak-anak yang berasal dari kelompok kontrol. Selanjutnya.
Nah, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Hasil post-test juga sebenarnya sama. 4 pertama atau yang warnanya lebih cerah itu merupakan anak-anak yang berasal dari kelompok tes. Kemudian misalnya 4 terakhir atau yang berwarna gelap itu berasal dari kelompok kontrol. Selanjutnya. Nah, setelah tadi hasil pretest dan hasil post-test kami sudah miliki, kemudian langkah selanjutnya adalah kami mulai menganalisa hasil tersebut. Untuk bisa mempermudah dalam menganalisa, kami akhirnya membuat tabel uji coba yang bertujuan untuk bisa mempermudah kami dalam menganalisa dengan jelas. Di sini terdapat yang pertama ada nama kelompok, yaitu ada kelompok tes dan kelompok kontrol. Kemudian yang pertama-tama kami memberikan pretest, berupa pertanyaan-pertanyaan atau ujian tes kebudayaan Nusantara kepada kelompok tes dan kelompok kontrol. Keduanya memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama sebenarnya, jadi tidak ada yang dibedakan. Nah, untuk kelompok tes ini memiliki poin sebanyak 4,25 dan kami simbolkan sebagai X1. Kemudian untuk kelompok kontrol, juga kami berikan pretest berupa pertanyaan-pertanyaan atau ujian tes kebudayaan Nusantara dengan perolehan poin sebesar 4,5 yang kami simbolkan sebagai X2 karena ini merupakan kelompok 2. Kemudian di bawahnya terdapat pernyataan bahwa X1 sama dengan X2. Karena kami sudah bersepakat bahwa ini merupakan awalan perkembangan atau peningkatan kognitif mereka terhadap kebudayaan Nusantara sebelum diadakannya stimulasi berupa pemberian produk kami maupun produk sejenis. Jadi kami menganggapnya itu sebagai sama rata. Kemudian langkah selanjutnya kami melakukan uji coba kepada mereka. Mereka berkesempatan untuk bisa memainkan produk yang kami berikan. Kemudian untuk yang kelompok tes, itu kami berikan produk kami, yaitu Rubik Nusantara, dan kelompok kontrol, kami berikan produk sejenis atau produk yang memang netral, seperti produk dengan nuansa warna. Kemudian setelah itu, setelah mereka bisa memainkan, mereka akan mengisi kembali post-test yang pertanyaan-pertanyaannya itu sebenarnya sama dengan pretest. Di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan atau uji tes kebudayaan Nusantara, dan di kelompok tes ini meraih perolehan nilai 5,75 dan kami simbolkan sebagai Y1. Kemudian untuk kelompok kontrol juga mengisi post-test yang sama dengan kelompok tes, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan atau uji tes kebudayaan Nusantara yang meraih perolehan nilai 4, dan kami simbolkan sebagai Y2. Nah, di sini kita langsung bisa menganalisa. Untuk kelompok tes, hasil analisanya adalah Y1 lebih besar daripada Y2. Jadi, post-test Y1 yang ada di kelompok tes itu lebih besar, meraih perolehan nilai 5,75 dibandingkan dengan Y2 yang lebih kecil karena meraih perolehan nilai 4. Kemudian untuk kelompok kontrol, hasil analisanya adalah Y2 lebih kecil daripada Y1, di mana Y2 ini memiliki poin perolehan 4 lebih kecil dibandingkan hasil post-test Y1 yang meraih perolehan nilai 5,75. Jadi dari hasil analisa tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Y1 lebih besar daripada Y2. Karena Y1 berjumlah 5,75, maka Y1 lebih besar daripada Y2 yang berjumlah 4. Nah, di sini juga kita bisa menarik kesimpulan secara keseluruhan hasil pretest dan post-testnya. Yang pertama, Y1 lebih besar daripada X1.
Y1 hasil post-tes kelompok tes lebih besar nilainya, meraih perolehan nilai 5,75 dibandingkan dari pretestnya berupa X1 yang sejumlah 4,25. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya peningkatan dari hasil pretest yang tadinya 4,25 menjadi post-testnya itu 5,75. Kemudian untuk hasil kesimpulan secara keseluruhan kami, yang kedua adalah Y2 lebih kecil daripada X2, di mana Y2 ini memiliki perolehan nilai 4 yang lebih kecil daripada pretestnya. X1-nya, maksud saya X2-nya, yaitu 4,5. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, bahwa post-test mereka mengalami penurunan dibandingkan hasil pretestnya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa produk kami berhasil mencapai tujuan awal untuk bisa meningkatkan kognitif pada siswa-siswi, khususnya mengenai kebudayaan Nusantara. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya, Abror. Baik, terima kasih Diniatul Amalia, dan demikian presentasi kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam kami menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.